Kids, selamat hari Minggu, selamat bergabung buat kalian yang baru pertama kali ikut ibadah online G2 Kids. Nah sekarang kita sebelum memulai ibadah kita akan games dulu ya. Gimana adik-adik tadi gamesnya? Seru atau enggak? Pasti seru kan? Oke deh, sekarang waktunya kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Gimana sekarang sikap adik-adik harus gimana coba? Duduk yang manis, gak boleh sambil tiduran ya, gak boleh sambil makan dan gak boleh sambil minum. Kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sekarang yuk kita memulai ibadah kita ya.
Bapa, Engkau Tuhan yang baik, yang selalu menyertai kami, yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sampai saat ini kami masih boleh ada dan boleh mengikuti ibadah hari ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar setiap pujian yang akan kami naikkan boleh menyukakan hati Tuhan sebagai ungkapan syukur kami untuk segala kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Bapa di surga, dan kami semua yang sedang beribadah saat ini bersama-sama siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, dan semuanya katakan amin. Wah, haleluya. Oke adik-adik, semuanya bangkit berdiri, kita akan nyanyi lebih lagi buat Tuhan Yesus ya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik banget. Nah, kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat setiap pujian kita. Yuk dengan semangat bangkit berdiri semuanya. Biasa. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian,
Tuhan Yesus adik-adik. Tepuk tangan yang meriah. Luar biasa adik-adik, kita punya Tuhan yang sangat amat baik. Mengasihi kita dengan menerima kita dengan sepenuh hatinya. Dengan segenap kehidupan kita, keadaan kita dia terima. Dia mengasihi dan selalu siap untuk menolong kita. Untuk itu adik-adik, ayo kita mau lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan angkat pujian ini. Semua dengan sikap doa kita angkat pujian ini ya. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar kiranya Tuhan berkati, biar firman Tuhan masuk ke dalam hati kami dan kami dapat melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik, masih semangat kan? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar ada Kak Brenda. Kak Brenda mau dibantuin gak? Oh oke. Kak Brenda gak mau dibantuin. Tapi waduh barangnya jatuh. Sebentar ya kakak bantuin dulu. Oh ya adik-adik, kalau butuh bantuan jangan sungkan untuk minta tolong ya. Dan kita yang dimintain tolong jangan sungkan untuk memberikan bantuannya. Sebentar. Waduh, ternyata barangnya berat sekali adik-adik. Wah, nah, oke ini Kak Brenda. Iya, Kak Brenda udah dibantuin tapi lupa bilang terima kasih ya. Adik-adik lain kali kalau kita bantuin orang, kalau kita dibantuin orang jangan lupa bilang terima kasih. Nah kakak punya satu video yang kalian harus lihat. Ya yang satu ini ya. Silakan dilihat. Gimana ya? Titik 3,7 dirotasi 90 derajat. Terus diapain caranya? Dibagi, dikali.
Aduh, nomor 5 susah banget. Dari tadi udah mikir tapi tetap aja nggak bisa. Gimana ya caranya? Palanya udah mumet banget nih. Dikali, dibagi. Diapain lagi? Masa iya cap cip cup? Nilainya nanti malah kurang. Aduh, aku nyerah. Aku nyerah banget ini. Gimana sih caranya? Susah banget. Udah jam segini? Nana lupa nggak ya kalau sekarang kursus Inggris? Telepon ah. Aduh, siapa sih yang nelpon? Halo, siapa nih? Halo Na, lagi ngapain? Kok kamu nanya sih? Kamu nggak save nomor aku ya? Oh, ini Nina. Maaf, tadi aku nggak lihat siapa yang nelpon. Aku tadi langsung main angkat aja. Lah kok bisa gitu? Kamu kenapa? Gak biasanya? Oh iya, Nina. Maaf banget nih aku potong. Aku mau nanya, kamu udah kerjain PR belum? Udah dong. Emang kenapa? Yes, aku mau minta tolong nih ke kamu. Nomor 5. Tinggal nomor terakhir doang aku nggak bisa. Tolongin dong, Nak. Ya ampun, dari tadi kamu uring-uringan, ternyata cuman ngomongin nomor 5 doang. Iya, Nina. Nih, aku udah selesai. Bentar ya, aku ini dulu, ambil soal dulu ya. Oke. Nih, pertama-pertama translasikan dulu pusatnya ke 0,0, yaitu min 1, min 5. Oh. Terus titiknya itu harus ditranslasikan dengan arah yang sama, sehingga titik setelah ditranslasikan adalah 3 plus min 1, min 7 plus min 5. Terus sama dengan 2, min 12. Terus bayangan titik setelah dirotasi 90 derajat searah jarum jam adalah y, min x. Terus maka bayangan titiknya adalah 12, min 2. Terus setelah itu dikembaliin deh ke titik asal min 12 plus 1, min 2 plus 5 sama dengan min 11, min 3. Oh gitu caranya. Yes, akhirnya aku selesai juga. Makasih ya udah bantuin aku. Syukurlah kamu bisa ngerti dan bisa ngerjain soalnya. Kapan-kapan kamu kalau misalnya ada yang nggak ngerti boleh telepon aku. Aku bisa bantuin kok. Iya Nina sayang, thank you so much ya. Elah, thank you. Kemarin juga kamu bantuin aku cari link Mandarin yang sempet hilang kok. Gak apa-apa, Ella, kan kita saling ngebantu. Iya, tapi kan tetap aja kalau misalnya kita udah dibantu sama orang, harus tetap jangan lupa ngucapin terima kasih. Ya juga sih. Ya udah deh, ayo kita ke kursus Inggris. Udah waktunya loh. Oh iya, udah jam kursus Inggris ya. Yuk langsung aja kita join. Ayo, Bye-bye. bye-bye. Nah adik-adik udah lihat kan video yang tadi? Nah bagaimana Nana dan Nina itu saling tolong menolong. Sebelumnya Nana udah nolongin si Nina. Gak taunya di hari berikutnya Nana yang membutuhkan pertolongan. Memang kita sesama manusia akan saling membutuhkan. Saling butuh bantuan. Nah kita jangan sungkan untuk minta tolong atau memberikan pertolongan. Nah adik-adik dan satu lagi, kalau sudah ditolong jangan lupa apa? Jangan lupa bilang terima kasih, seperti itu. Nah, Hai Kak Mei. Kak Brenda. Iya. Kak Brenda. Iya, Kak. Ada yang kakak lupa nggak ya kira-kira? Coba ingat deh tadi ada apa Lupa. ya? Aku lupa apa Kak? Oh iya tadi aku lupa bilang terima kasih ya ke kakak. Iya. Aduh tadi lupa maaf ya bilang Kak, terima kasih banyak ya kakak udah nolongin aku tadi. Sama-sama. Nah adik-adik dari peristiwa yang tadi kita belajar ya. Jangan lupa saling tolong menolong dan jangan lupa juga untuk bilang terima kasih. Nah kita masuk ke firman Tuhan kita Kak. Oh, Kak hari ini Brenda. kita bahas apa Kak? Hari ini kita bahas tentang My God is Helper. Artinya Tuhan kita adalah penolong. Ya, Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang menolong
setiap orang, setiap waktu, di setiap waktu. Betul. Nah, di Alkitab itu tuh kalau kita lihat Alkitab kita baca setiap hari, kita akan menemukan bahwa ada begitu banyak orang yang ditolong sama Tuhan. Contohnya, ingat nggak Contohnya Kak ada banyak Brenda? banget Kak. Ada Nuh, ya kan? Iya, Nuh. Ada Terus apa lagi, Kak? Abraham. Abraham, iya. Terus ada Yusuf ya Kak? Iya, ada Yusuf. Heeh. Dan ada lagi tuh satu bangsa yang besar, ingat nggak Kak? Oh, bangsa Israel ya Kak? Iya, waktu mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, wah di tengah jalan mereka lagi dikejar sama siapa Kak? Ingat nggak? Sama musuhnya, ya kan Kak? Iya, musuhnya yaitu si bangsa Mesir. Iya, bangsa Mesir. Kejar-kejar. Akhirnya apa? Tuhan tolong mereka dan mereka luput dari Dari kesusahan itu, dari betul musuhnya sekali. ya Kak? Ya, betul sekali. Nah, hari ini kita akan membahas ada 4 tokoh di dalam 4 Alkitab. tokoh? Iya, Siapa mereka aja, Kak? Mereka ini nih berteman semua. Oh, Ingat enggak? Sahabatan berarti mereka ya? Iya, mereka sahabatan. siapa itu Kak? Ada Bapak Daniel. Daniel, Ada siapa lagi? terus Ada Bapak Sadrak, Sadrak, Bapak Mesak, Mesak, dan Abednego. Abednego. Iya, mereka 4 orang ini adalah anak-anak muda yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, taat sama Tuhan. Tetapi waktu itu mereka sama-sama dibuang ke negeri, Iya, ke negeri Babel. betul, dibawa sebagai tawanan dan dibuang ke negeri Babel bersama dengan rakyat Iya. Israel pada waktu itu. Sedih banget ya Kak. Sedih Mereka sekali. harus dibawa ke sana, ditahan ya kan Kak? Iya, pasti kehidupan mereka di sana sulit sekali. Dan yang lebih sulit lagi, di negeri Babel itu setiap orang diwajibkan untuk menyembah berhala, menyembah patung-patung, menyembah dewa-dewa yang Iya. ada di sana. Nah, apa yang terjadi dengan keempat sahabat ini? Apakah mereka ikutan menyembah Apakah mereka berhala mau atau ikutan? tidak? Nah, kita bahas satu-satu ya. Pada waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego ini disuruh untuk menyembah dewa yang dibuat oleh si Raja Nebukadnezar, apa yang terjadi? Mereka ikut apa menolak Kak? Mereka menolak Kak. Mereka menolak. Iya. Mereka benar-benar menolak dan mereka bilang, saya hanya akan menyembah Tuhan yang biasa saya sembah, yang selama ini saya sembah. Wah, Hebat banget ya Kak waktu, ya. iya hebat sekali. Dan waktu si Raja Nebukadnezar ini dengar mereka menolak untuk menyembah patung yang dibuat oleh si Raja Nebukadnezar, dia langsung murka, dia langsung marah, dan akhirnya dia menyuruh untuk membuang ketiga orang ini kemana Kak? Ke dapur perapian ya Kak. Betul, Aduh, ke sedih dapur banget. perapian. Ngeri Dan banget deh, banyak apinya kan pasti Kak. pasti banyak sekali apinya. Panas lagi. Panas sekali. Dan hebatnya lagi saking murkanya sama Raja Nebukadnezar disuruh apinya gedein sampai 7 kali lipat. Waduh, makin panas aja itu Kak. Makin panas. Gimana kita tahu itu tempat semakin panas? Ternyata orang-orang yang membawa masuk si Sadrak, Mesak, dan Abednego ke dapur perapian, mereka semua langsung hangus saat itu juga, mati saat itu juga. Tapi apa yang terjadi ya dengan ketiga orang Iya ini? Kak, aku penasaran apa Sadrak, Mesak, Abednego kena api juga? Pastinya yang namanya masuk ke dapur perapian di sana api semua, pasti kena api dong ya. Iya. Tetapi hebatnya yang terjadi dengan mereka adalah tidak ada satu helai rambut pun yang hangus dari tubuh Wih, mereka. luar biasa, mukjizat banget itu Kak. Nah, yang bisa bikin mujizat seperti itu siapa? Cuma Tuhan Yesus. Iya, hanya Tuhan yang bisa menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk lepas dari dapur perapian itu. Yang bisa bikin mujizat sebesar itu hanya Tuhan yang mereka sembah. Apa yang terjadi dengan mereka? Akhirnya si raja yang melihat mereka kaget-kaget. Nebukadnezarnya langsung Kaget, dia nggak nyangka ya kaget. Kak.
Malah dia lihat mereka jalan-jalan di situ. Waduh, luar biasa. Dan akhirnya Nebukadnezar bilang, Sadrak, Mesak, Abednego, keluar kalian dari dapur perapian. Wah, keluar mereka. Keluar dengan sehat-sehat ya Kak, baik-baik aja. Betul sekali. hebat banget. Waktu mereka tiba di depannya Nebukadnezar, nggak ada bau gosong sedikit pun. Luar biasa. Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Tuhan yang hidup, yang selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Iya betul banget Kak. Nah, itu tentang si mereka Iya, bertiga. bertiga. Nah satu lagi temannya, sahabatnya, Iya. siapa? Daniel. Iya, Itu gimana, bagaimana Kak? dengan Daniel? Daniel lebih luar biasa lagi, Kak Brenda. Dia pada waktu itu disuruh untuk tidak boleh menyembah Tuhan yang lain selain dewa dan raja pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Dia menolak. Dia tetap dengan tekun berdoa, dia tetap dengan tekun menyembah, memuji Tuhan. Pokoknya dia terus tekun melakukan apa yang biasanya dia lakukan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Musuhnya Daniel melaporkan hal itu ke Raja Darius. Ya, akhirnya ditangkaplah Daniel. Ditangkap, dibawa menghadap raja, dan kemudian dijatuhkan hukuman, Kak Brenda. Ya ampun kasihan Waduh, banget. hukumannya apa? Hukuman mati lagi. Apa itu Kak? Nah, kalau Daniel dilemparkan ke gua singa. Gua singa. Aduh banyak singanya. Singanya banyak di situ, dan yang lebih parah lagi, singanya dalam kondisi lapar, Kak Brenda. Ya ampun Kak, aku nggak bisa bayangin Kebayang deh. gak sih? Aduh, tapi apa yang terjadi dengan Daniel? Apakah Daniel menjadi makanan Singa-singa itu. lezat singa-singa itu? Penasaran gak Kak Brenda? Aku penasaran Kak gimana nih Daniel Nah, nasibnya. Daniel yang taat menyembah Tuhan mengalami pertolongan Tuhan juga. Luar biasa. Wah, dia ditaruh di goa situ semalaman. Nah, besok pagi si Raja Darius datang. Dia pengen ngecek dong, ini Daniel Masih masih hidup atau hidup enggak ya gitu. atau kau udah nggak ada, Kak Brenda. Ternyata waktu dia panggil pagi-pagi, Daniel nyahut dari gua singa loh. Ternyata masih hidup adik-adik. Masih hidup. Luar Tuhan kirimkan malaikat untuk membungkam mulut-mulut dari si singa-singa yang itu ya, ada Kak. di dalam gua itu. Dan akhirnya apa adik-adik? Daniel dikeluarkan dari gua itu dalam keadaan yang sehat-sehat. Luar biasa. Nah, bagaimana dengan musuh-musuh yang sudah menuduh Daniel? Nah itu mereka Melaporkan gimana Kak? ke raja? Tahu nggak, orang-orang itu yang dimasukkan ke dalam gua. Waktu orang-orang itu baru mau dilemparin, si singa langsung tangkep, Langsung makan semuanya. langsung dimakan. Ya ampun. Kan singanya kan udah kelaparan Iya ya. benar. Nah, waktu si Daniel dimasukin kan Tuhan menolong Daniel kan. Dengan menutup mulut singa-singa itu. Betul. Nah, jadi singa itu masih sangat lapar. Sehingga waktu musuh-musuh Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, mereka langsung menjadi santapan yang lezat. Itu Waduh. karena mereka menyembah berhala ya Kak. Nah, adik-adik, kenapa Daniel diluputkan sama Tuhan? Karena Daniel mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Dia taat dan dia menyembah sekalipun baik Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini sekalipun mereka ada di daerah lain yang mengharuskan semua orang menyembah berhala. Tetapi mereka tetap punya sikap, mereka tetap mengasihi Tuhan, mereka tetap memilih untuk mencintai Tuhan yang hidup. Nah, mereka pada waktu itu sudah ditolong Tuhan, sudah diluputkan Tuhan dari berbagai kesulitan, berbagai masalah. Kira-kira gimana dengan kita, Kak Brenda? Kira-kira Tuhan bakal nolong gak ya? Karena kita punya Tuhan yang sama Kak. Seperti Tuhan yang menolong Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Pasti Tuhan menolong kita juga kan Kak? Betul sekali Kak Brenda. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Iya, betul. Yang disembah oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka itu Tuhan yang hidup.
Dia yang sudah menolong mereka pada waktu yang dulu, Dia juga Tuhan yang akan menolong kita di waktu yang sekarang. Jadi jangan pernah ragu-ragu untuk mengiring Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Yuk kita sungguh-sungguh, kita semakin sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Dan gimana sih caranya supaya kita ditolong sama Tuhan? Kalau kita misalnya Kak lagi ada kesulitan ya Kak, terus lagi ada kesedihan, misalnya orang tua kita sedih atau kita lagi sedih, kita harus berdoa dan minta tolong sama Tuhan ya Kak. Betul sekali. Supaya kita bisa mengalami pertolongan Betul. Tuhan. Sampaikan setiap persoalan kita kepada Tuhan lewat doa. Kita harus berdoa dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika kita ikut ibadah sungguh-sungguh. Ketika kita mau berdoa, menyanyi, lakukan dengan sungguh-sungguh. Percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup dan Dia sanggup untuk menolong kita juga di masa sekarang ini. Amin. Seperti itu adik-adik. Jadi tetap sungguh-sungguh cinta Tuhan ya. Sampai di sini firman Tuhannya. Oh iya, Kak, setelah ini Ya kita setelah ini ada super ayat Kak. iya betul sekali. Kita punya super ayat. Ya bentar ya, Kakak mau ambil Alkitab dulu. Nah adik-adik siapin Alkitabnya ya di rumah ya. Ya betul. Aku ambil Alkitabnya dulu Kak. Oke. Ayo adik-adik siapin Alkitabnya ya. Biar kita bisa baca sama-sama super ayatnya. Super ayat kita hari ini ada di Ibrani 13 ayat 6b Kak. Iya, Ibrani 13 ayat 6b. Nah adik-adik udah pada ketemu belum? Ibrani 13 ayat 6b. Bunyinya adalah, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sekali lagi ya Kak, kita baca bareng-bareng ya Kak. Oke. Oh, Kak Brenda baca, aku bikin gerakannya Oh ya. iya boleh Kak. Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Oke, sekarang giliran adik-adik yang membaca super ayat. Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Adik-adik, challenge hari ini adalah seperti ini. Adik-adik buatkan video saat adik-adik sedang berdoa. Nanti minta tolong sama orang tua atau siapapun yang ada di rumah untuk merecord adik-adik sedang berdoa. Doanya untuk apa? Nah, kira-kira di rumah sedang ada yang punya masalah, atau mungkin adik-adik sedang ada masalah apapun itu, atau mungkin teman-teman kalian sedang ada yang bermasalah. Nah, doain mereka. Doain, minta Tuhan untuk menolong, memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang ada. Nah, doa itu kalian lakukan sambil divideoin. Seperti itu ya adik-adik ya. Iya, dan videonya dikumpulkan di hari Selasa sebelum jam 12 malam. Dikumpulkan di WhatsApp grup atau di WhatsApp kakak-kakak kelas masing-masing ya. Oke? Jangan lupa kerjain ya challenge-nya. Ada stiker untuk setiap challenge yang kalian kerjakan. Oke. Baik adik-adik, tadi kita udah belajar tentang My God is Helper. Tuhan adalah penolong kita. Nah sekarang kita mau berdoa sungguh-sungguh. Kita mau minta sama Tuhan lewat doa kita. Kita mau minta ampun, minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan menolong setiap kita. Kita mau berdoa untuk bangsa negara kita Indonesia, kita mau berdoa untuk gereja kita mau berdoa untuk Bapak Gembala kita juga mau berdoa untuk keluarga, kakak-kakak Jitukis dan teman-teman kita. Oke, sekarang sungguh-sungguh kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan, agar Indonesia dipulihkan kembali Tuhan, agar virus corona ini dapat pergi dari dunia kami, terutama Indonesia Tuhan.
agar kami bisa melakukan aktivitas seperti dahulu lagi ya Tuhan. Juga Tuhan, berkatilah tenaga medis dan Pak D. Jokowi agar mereka diberikan kesehatan ya Tuhan. Juga Tuhan, berkatilah orang yang sedang menjalani PSBB Tuhan, agar mereka bisa kuat ya Tuhan menjalankan semua ini. Dan juga orang yang mengenai virus ini agar diberi kepulihan kembali ya Tuhan, agar tidak memakan korban jiwa lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, hari ini saya mau berdoa untuk Opa Niko, Opa Himawan, dan kakak-kakak Jitu Kids. Semoga mereka selalu sehat dan kuat, tetap semangat melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Haleluya, amin. God bless you. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk teman-temanku dan kedua orang tuanya ya Tuhan Yesus. Lindungi mereka ya Tuhan Yesus. Apabila ada yang sakit kau sembuhkan, yang kekurangan kau cukupkan ya Tuhan Yesus. Dan juga yang sedih kau hibur. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Aku juga berdoa untuk keluargaku biar sehat selalu dan lindungi mereka ya Tuhan Yesus. Jauhkan mereka dari sakit penyakit ya Tuhan Yesus. Dan sertai mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa yang baik, Engkau menyertai setiap kami Tuhan sampai selamanya, sehingga hanya kebaikan Tuhan saja yang terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk setiap pujian yang telah kami naikkan. Biarlah berkenan di hadapan Tuhan dan menyukakan hati Tuhan. Dan firman yang boleh kami dengarkan hari ini,
biarlah itu boleh tertanam di dalam hati kami Bapa, dan boleh menghasilkan buah yang dapat kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak akan takut lagi berjalan ke depan, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang baik yang selalu menolong setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Jangan lupa videonya di Like, subscribe, and di-share ke semua teman-temannya. bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.